Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Lerenata dengan NIM G0025187 dari kelompok SGD A9. Pada kali ini saya ingin membahas mengenai anatomi di blok 2.1. Sebelum mulai, kita akan membaca soalnya terlebih dahulu. Nah, saat menjadi panitia lomba lari 17-an, Dapri melihat salah satu peserta laki-laki mengeluh nyeri hebat pada daerah skrotum setelah terjatuh. Di sisi lain, ada juga peserta yang sudah lama mengeluh benjolan di skrotum yang terasa seperti sekumpulan cacing. Dan seorang bapak yang sering bolak-balik ke toilet karena sulit BAK. Artinya dari soalnya sendiri ini udah jelas ya, kita akan membahas mengenai organa genitalia maskulina. Pertama kita mulai dulu dari anatomia. Nah, kita mulai dari anatomi penis terlebih dahulu. Penis sendiri adalah sebuah organ tubuler yang berfungsi sebagai alat reproduksi pria dalam koitus. Penis homolog dengan glans klitoris pada wanita. Nah, untuk penis itu dia dibagi menjadi dua bagian, ada pars libera penis atau yang menggantung bebas, dan juga ada pars fixa penis atau yang terfiksasi. Untuk pars libera penis itu ada corpus spongiosum dan corpora cavernosa, sementara untuk pars fixa penis itu ada crus dextra et sinistra dan juga ada bulbus penis. Aku akan menjelaskan mengenai pars libera penis dulu atau yang menggantung bebas. Yang pertama itu ada corpus spongiosum. Corpus spongiosum terletak di bagian ventral corpus penis. Dia itu dilewati oleh uretra pars spongiosa dan di bagian distal akan melebar menjadi glans penis. Selanjutnya ada corpora cavernosa. Corpora cavernosa terletak di bagian dorsal penis. Dia itu adalah sebuah badan yang berjumlah dua yang memiliki rongga. Corpora cavernosa merupakan jaringan erektil utama yang diliputi oleh tunica albuginea yang tebal. Nah, di tengah-tengahnya itu terdapat arteri profunda penis atau arteri cavernosus. Selanjutnya ada pars fixa penis. Untuk pars fixa yang pertama ada bulbus penis, dia itu terletak di bagian tengah dan diapit oleh crus penis dextra et sinistra. Pada bagian distal, dia itu akan berlanjut menjadi corpus spongiosum dan glans penis. Selanjutnya ada crus penis dextra et sinistra, di mana mereka itu terletak di lateral bulbus penis dan merupakan struktur penggantung paling kuat. Masing-masing crus penis akan melekat pada fascias medialis ramus inferior osis pubis, dan pada bagian dorsal akan membentuk corpus cavernosus penis. Nah, untuk pars fixa sendiri artinya dia itu terfiksasi oleh muskuli. Nah, dia itu difiksasi oleh dua muskuli, ada musculus ischiocavernosus dan juga musculus bulbospongiosus. Mereka ini masing-masing mempunyai fungsi. Untuk musculus ischiocavernosus, dia itu fungsi untuk mengompresi klora penis, mendorong darah ke bagian distal corpora cavernosa, meningkatkan turgiditas, dan juga membatasi aliran vena keluar untuk mempertahankan ereksi dari penis. Selanjutnya ada musculus bulbospongiosus yang berfungsi untuk mengompresi bulbus dan corpus spongiosum, membantu pengosongan uretra, meningkatkan tekanan jaringan erektil proksimal, dan menekan vena dorsalis profunda untuk menghambat aliran balik vena. Selanjutnya ada anatomi skrotum. Nah, skrotum sendiri adalah sebuah kantung kulit yang terletak di bagian bawah dinding anterior abdomen. Dia itu memiliki fungsi untuk mengatur suhu testis agar optimal dalam fungsi spermatogenesis. Pada bagian mediana skrotum terdapat raffe skroti yang merupakan sebuah kulit menebal yang merupakan kelanjutan dari raffe penis. Nah, skrotum itu memiliki 9 lapisan. Dari yang paling luar itu ada kulit, diikuti oleh fascia dartos, fascia spermaticum externa, musculus cremasterica, fascia spermaticum interna, tunica vaginalis parietalis dan visceral, tunica albuginea, dan yang paling dalam ada tunica vasculosa. Selanjutnya ada testis, di mana testis adalah sebuah struktur yang homolog dengan ovarium pada wanita. Testis terletak di dalam skrotum dan terdapat sepasang. Untuk testis kiri, dia itu lebih rendah daripada testis kanan karena funiculus spermaticusnya yang lebih panjang. Testis itu memiliki 4 lapisan pembungkus. Dari yang paling luar itu ada tunica vaginalis parietalis, diikuti oleh tunica vaginalis visceralis, lalu ada tunica albuginea, dan yang paling dalam ada tunica vasculosa. Selanjutnya aku mau ngebahas mengenai descensus testiculorum. Nah, descensus testiculorum itu adalah proses turunnya testis ke skrotum dari cavum abdomen selama masa embriogenesis. Nah, di awal kehidupan seorang fetus atau seorang bayi, itu testisnya mereka itu terdapat di dalam cavitas abdominalis yang berdampingan dengan ren atau ginjal. Nah, dia itu difiksasi pada dinding posterior abdomen oleh gubernaculum testis, di mana gubernaculum testis adalah sebuah fiksator testis pada cavum abdomen tersebut. Nah,
Dari awal perkembangan tersebut sampai bulan ke-7, testis itu perlahan-lahan akan mengalami penurunan relatif ke dalam kanalis inguinalis. Lalu dia itu akan masuk ke dalam skrotum dengan tarikan dari gubernaculum testis untuk menghindari temperatur abdominal yang suhunya tinggi. Selanjutnya aku mau membahas mengenai jalur perjalanan sperma. Nah, awal-awalnya sperma itu dihasilkan oleh sel gamet di tubulus contortus seminiferus di dalam testis yang akan berlanjut ke tubulus rectus seminiferus, lalu masuk ke dalam anyaman related testis. Dari situ, dia akan masuk ke dalam ductus efferentes testis dan berlanjut ke dalam epididymis untuk dimatangkan. Setelah dimatangkan, dia akan melalui ductus deferens dan masuk ke dalam ampula ductus deferens. Nantinya, sperma tersebut akan bergabung dengan cairan yang berasal dari fascicula seminalis dan akan keluar melalui sebuah lubang yaitu ostium ductus ejaculatorius dan menuju ke dalam uretra. Nah, di uretra itu ada beberapa pars di mana sperma itu akan melewati pars-pars tersebut, yaitu yang pertama yaitu ada pars prostatica, membranacea, dan ada pars sponggiosa. Terakhir, sperma itu akan keluar lewat ostium uretra externum. Nah, selanjutnya aku mau membahas mengenai keadaan klinis pada organa genitalia maskulina. Yang pertama adalah torsio testis, di mana torsio testis adalah keadaan di mana funiculus spermaticus itu terpelintir hingga mengakibatkan strangulasi dari arteri testicularis yang dapat mengakibatkan infark pada testis sehingga jaringan testis itu bisa mengalami nekrosis. Kita bisa lihat pada gambar di sini, kalau untuk funiculus spermaticus yang normal dan tidak terstrangulasi, ini yang gambar di bagian kanan. Sementara yang terkena torsio testis itu yang di bagian kiri, di mana kita bisa melihat bahwa funiculus spermaticusnya itu terlilit sehingga aliran darahnya itu terhambat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai variococcale, di mana variococcale adalah kondisi yang disebabkan oleh dilatasi abnormal dari plexus venosus pampiniformis sehingga terganggunya proses aliran balik darah. Nah, variococcale ini dapat mengakibatkan naiknya suhu testis hingga dapat menyebabkan terganggunya spermatogenesis yang dapat menyebabkan infertilitas. Selanjutnya ada pembesaran prostat atau benign prostatic hyperplasia. Nah, BPH ini merupakan hiperplasia jaringan fibromuskuler prostat. Umumnya keadaan ini terjadi pada orang-orang yang sudah berusia lanjut. Zona yang biasanya mengalami hiperplasia adalah zona transisional yang mengelilingi uretra pars prostatica sehingga dapat mengganggu proses berkemih karena uretranya itu kejepit, bahkan dapat terjadi obstruksi oleh karena jaringan fibromuskuler di sekitarnya itu membesar. Sehingga ini ada gambarnya. Untuk yang bagian kiri atas ini adalah prostat yang normal, di mana uretranya itu bisa kita lihat tidak terjepit dan tidak menghambat. Nah, untuk yang bagian kanan bawah, ini sudah ada gambarnya bahwa terjadi pembesaran pada prostatnya sehingga uretranya itu kejepit di tengah-tengah. Nah, karena laporan pertama sudah selesai, kita akan lanjut ke laporan kedua. Nah, di laporan kedua, ini pada soal dibilang Miko itu sudah menahan kencing sejak sore karena toilet umum antrinya panjang. Malamnya, ia mengeluh nyeri pinggang yang menjalar ke bawah, anyang-anyangan, dan merasa buang air kecil tidak lampias. Keesokan paginya, teman-teman itu panik karena Miko itu bolak-balik ke toilet sambil memegangi pinggang. Nah, artinya karena kita sedang membahas susah buang air kecil, itu artinya sudah jelas kita akan membahas sistem uropoetika. Pertama-tama kita akan ke pembagian organ-organnya terlebih dahulu. Nah, sistem uropoetika sendiri terdiri dari 2 ren, 2 ureter, 1 vesika urinaria, dan juga ada 1 uretra. Nah, kita akan mulai dari ren atau ginjal terlebih dahulu. Nah, fungsi ren sendiri itu ada 4, ada ekskresi, filtrasi, regulasi, dan juga sekresi. Untuk ekskresi, ginjal itu akan menyaring darah dengan membuang sisa metabolit, zat kimia asing, dan zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh. Yang kedua, untuk filtrasi, ginjal itu menyaring darah dan memulai proses pembentukan urin. Untuk regulasi, ginjal itu mengatur keseimbangan pH, volume, dan juga komposisi dari cairan tubuh. Dan yang terakhir ada sekresi, di mana ginjal itu berfungsi untuk mensekresikan hormon-hormon.
Nah, selanjutnya ada ureter, di mana fungsi ureter sendiri adalah untuk mengangkut urin dari ginjal menuju ke vesika urinaria. Nah, ureter sendiri adalah sebuah organ yang berada di antara ren dan juga vesika urinaria. Dia itu semacam pipa gitulah. Nah, selanjutnya aku mau ngebahas mengenai 3 penyempitan yang ada pada ureter. Nah, penyempitan pertama itu ada uretero-pelvic junction, di mana uretero-pelvic junction sendiri adalah peralihan dari pelvis renalis ke ureter. Yang kedua ada bifurcatio arteri iliaca communis, di mana itu adalah persilangan dengan arteri iliaca communis. Dan yang ketiga adalah saat memasuki vesika urinaria. Nah, 3 penyempitan ureter ini adalah lokasi tersering terjadinya ureterolithiasis atau batu ureter. Selanjutnya ada vesika urinaria atau nama awamnya adalah kandung kemih. Nah, vesika urinaria adalah suatu kantong muskulus membranosa yang berfungsi untuk menampung urin. Dan yang terakhir ada uretra. Uretra sendiri adalah sebuah saluran yang berasal dari basis vesika urinaria hingga ke ostium uretra externum. Nah, uretra itu berfungsi untuk mengalirkan urin keluar dari tubuh. Dan di bagian kanan ini aku udah masukin gambar uretra dari wanita dan juga uretra pada pria. Bisa kita lihat uretra pada wanita dan juga pada pria itu berbeda ya. Untuk yang pria itu dia lebih panjang, sementara untuk yang wanita itu lebih pendek. Selanjutnya ada jalur perjalanan urin. Nah, untuk jalur perjalanan urin sendiri, dia itu berawal dari nefron. Dari nefron, dia itu akan berlanjut ke tubulus contortus proximal, lalu lanjut ke ansa Henle yang descendant. Kemudian berlanjut ke loop of Henle atau lengkung Henle, lalu akan naik ke ansa Henle yang ascendant. Setelah itu akan berlanjut ke tubulus collectivus distal dan masuk ke dalam ductus collectivus. Setelah itu masuk ke dalam papilla renalis, lalu masuk ke calyx minor, berlanjut ke calyx major, lalu ke pelvis renalis, dan terakhir menuju ureter. Selanjutnya kita akan berlanjut ke laporan ketiga, di mana di laporan ketiga itu menurut soal ada seorang ibu yang sedang dalam proses persalinan di dalam ruang bersalin. Nah, bidan menilai penurunan kepala janin dengan bidang Hodge, memperhatikan bentuk pelvis, lalu mempertimbangkan tindakan epiostomi agar robikan perineum tidak meluas. Artinya sudah jelas kita akan membahas mengenai pelvis at perineum. Nah, pertama-tama aku mau membahas mengenai dasar pelvis, di mana dia itu disusun oleh 3 lapisan. Yang pertama ada diafragma pelvis, lalu ada membrana perinei, dan ada spatium perinei profundum. Pertama, aku mau ngebahas mengenai diafragma pelvis terlebih dahulu. Dia itu adalah sebuah pars muskular dari dasar pelvis yang meliputi 2 muskuli. Pertama ada musculus levator ani untuk menyokong dan mempertahankan viscera pelvis di tempatnya, mencegah peningkatan tekanan di dalam selama mengedan, dan mendorong otot abdomen saat batuk, dan juga ada musculus coccygeus untuk menopang diafragma pelvis. Selanjutnya ada membrana perinei dan spatium perinei profundum. Nah, membrana perinei merupakan fascia tebal berbentuk segitiga yang melekat pada kerangka tulang arcus pubicus. Dia itu terletak horizontal dan ke arah anteriornya itu terdapat celah kecil di antara membrana dan ligamentum pubicus inferius. Di bagian atasnya dia itu berhubungan dengan ruangan tipis yang disebut sebagai spatium perinei profundum. Dan terdapat lembaran otot rangka yang berfungsi sebagai sphincter, terutama untuk uretra, dan sebagai stabilisator tepi posterior membrana perinei. Selanjutnya ada regio urogenital pria. Nah, regio urogenital pria, dia ini ditembus oleh uretra. Dia itu memiliki beberapa lapisan, dan dari yang paling luar itu ada kulit, diikuti oleh fascia perinei superficialis, lalu fascia perinei profunda. Yang keempat ada spatium perinei superficialis, di mana di lapisan ini itu terdapat musculus transversus perinei superficialis, musculus ischiocavernosus, dan musculus bulbocavernosus. Lalu untuk lapisan kelima itu ada fascia diafragma urogenital inferior. Di lapisan keenam ada spatium perinei profunda, di mana di lapisan ini ada musculus transversus perinei profundus, musculus sphincter urethra externum, dan glandula bulbouretralis cauperi. Dan lapisan yang paling dalam ada fascia diafragma urogenitalis superior. Selanjutnya kita akan membahas mengenai regio urogenital wanita.
Nah, untuk regio urogenital wanita, dia itu ditembus oleh uretra dan vagina di bagian posterior uretra. Strukturnya kurang lebih sama mirip yang pria, namun ada sedikit modifikasi di susunannya. Nah, urutan dari lapisan paling luar ke paling dalam, yang pertama ada kulit, lalu ada fascia perineum superficialis, fascia perineum profunda, untuk yang keempat ada spatium perineum superficialis, di mana di lapisan keempat itu ada musculus transversus perineum superficialis, musculus ischiocavernosus, dan juga ada musculus bulbocavernosus. Terus untuk lapisan kelima itu ada fascia diafragma urogenital inferior, lalu lapisan keenam ada spatium perineum profunda, di mana dia itu ada musculus transversus perineum profundus, musculus sphincter uretra externum, musculus sphincter ureter vaginalis, dan juga musculus kompresor. Dan lapisan yang paling dalam adalah fascia diafragma urogenital superior. Lalu ada regio analis, di mana dia itu menghadap ke postero inferior. Nah, muskulus utama pada trigonum anal adalah musculus sphincter ani externus. Trigonum anal itu segitiga yang kebalik ini ya, yang ada tanda panahnya regio analis. Dia itu memiliki 3 batas. Pada batas lateral, dia itu dibatasi oleh tepi medial ligamentas sacrotuberal. Sementara untuk batas anterior, dia itu dibatasin oleh garis horizontalis di antara kedua tuber ischiadicum. Dan untuk batas posterior, dibatasi oleh coccyx. Nah, selanjutnya ada pelvis pria dan wanita. Ini ada gambarnya dulu aku kasih. Ini yang sebelah kiri ada pelvis wanita, sebelah kanan ada pelvis pria. Nah, selanjutnya aku mau ngebahas mengenai perbedaan pelvis pria dan pelvis wanita. Pertama dari aretus pelvis terlebih dahulu. Aretus pelvis wanita dia itu bulat, sementara pada pria itu bentuknya seperti jantung. Terus exitus pelvis pada wanita dia itu luas, sementara pada pria itu sempit. Untuk os sacrum pada pelvis wanita dia itu pendek, luas, dan kurang melengkung. Sementara untuk di pria itu panjang, sempit, dan melengkung ke arah depan. Untuk os coccygeus pada wanita yaitu lentur, sementara pada pria dia itu kuat. Untuk os ilium di pelvis wanita dia itu miring ke arah lateral, sementara untuk pria dia itu lebih tegak. Untuk cavitas pelvicus pada wanita dia itu dangkal dan luas, sementara pada pria itu dalam dan sempit. Untuk tulang pelvis wanita itu tipis dan tidak kuat, sementara untuk tulang pelvis pria yaitu tebal dan juga kuat. Untuk arcus pubis pada wanita itu bentuknya membulat, sementara pada pria itu sempit. Selanjutnya ada foramen obturatum, pada wanita itu bentuknya seperti triangular kecil, sementara untuk pria dia itu triangular lebar. Selanjutnya ada acetabulum, pada wanita itu kecil, pada pria luas. Lalu ada incisura ischiadica, di mana pada wanita itu luas dan dangkal, sementara pada pria itu sempit dan dalam. Lalu yang terakhir ada spina ischiadica, di mana pada wanita itu tidak menonjol, sementara pada pelvis pria itu menonjol. Nah, selanjutnya aku mau ngebahas mengenai bidang Hodge yang tadi ada di dalam soal. Nah, bidang Hodge itu adalah garis yang membagi cavitas pelvikus, khususnya pada wanita, menjadi beberapa bidang untuk mengetahui kemajuan persalinan dan ada atau tidaknya disproporsi kepala panggul. Nah, bidang Hodge ini dibagi menjadi 4 bidang. Bidang pertama itu ditarik setinggi aretus pelvis. Bidang kedua ditarik melalui tepi bawah simfisis ossipubis dan sejajar dengan bidang pertama. Bidang ketiga ditarik setinggi spina ischiadica dan sejajar dengan bidang Hodge yang pertama dan yang kedua. Dan bidang Hodge keempat itu ditarik setinggi os coccygeus. Bidang keempat ini sejajar dengan bidang pertama, kedua, dan juga ketiga. Terakhir, aku mau ngebahas mengenai episiotomi. Nah, selama melahirkan, perineum itu akan meregang dan akan robek. Nah, untuk mencegah rupturnya musculus sphincter ani, itu dilakukan episiotomi. Untuk episiotomi itu ada 2 jenis. Yang pertama ada episiotomi median, dan yang kedua ada episiotomi mediolateral. Nah, untuk episiotomi median, sayatan atau potongannya itu dimulai di garis tengah commissura posterior lurus ke bawah, tapi potongannya itu tidak sampai kena ke serabut-serabut sphincter ani. Sementara untuk episiotomi mediolateral, sayatan atau potongannya itu dimulai 45 derajat dari midline. Kira-kira itu aja yang mau aku bahas pada kali ini. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyebutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.